Sebelum kita masuk ke webinar, izinkan saya membacakan kurikulum vitae singkat narasumber kita pada hari ini. Baiklah, jadi untuk narasumber kita hari ini yaitu Dr. Warih Anggor Mustaqim, spesialis ortopedi dan traumatologi, kelahiran Banjarbaru 10 Juli tahun 1984. Beliau mengenyam pendidikan SD sampai SMU di Banjarbaru, kemudian pendidikan dokter di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2001 sampai 2008 dan pendidikan spesialis ortopedi traumatologi di FK Universitas Brawijaya pada tahun 2013 sampai 2018. Sekarang beliau bekerja sebagai dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Hatujaleha Matapura, Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, dan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Pelatihan workshop yang pernah beliau ikuti yaitu Fellowship Arthroplasty BIRRD Hospital Tirupati India tahun 2017, kemudian workshop Distraction Osteogenesis RS Soeharto Solo tahun 2019, dan workshop Anterior Direct Approach THE Fuso China pada tahun 2019. Baiklah, kepada Dr. Warih, spesialis bedah, spesialis ortopedi dan traumatologi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Dr. Damar. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua bagi para peserta webinar. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Acara webinar hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa berlangsung dalam lancar. Ya, kita langsung saja mengenai materi yang diminta oleh teman-teman Syifa Medika, yaitu mengenai cedera olahraga. Oke, berikut mengenai cedera olahraga sendiri. Ini sebenarnya judul webinarnya adalah pertolongan pada cedera olahraga, tapi saya garis bawahi karena ini pesertanya adalah awam, kemudian beberapa istilah medis pun banyak yang kurang paham, jadi saya pribadi akan menyampaikan garis besar secara umum cedera olahraga itu sendiri, kemudian beberapa yang harus diperhatikan dan penanganannya. Baik, ini slide pertama. Beberapa definisi olahraga itu banyak. Jadi UNESCO sendiri menyatakan bahwa olahraga adalah aktivitas fisik berupa permainan atau perjuangan melawan unsur-unsur alam atau orang lain. Jadi sifatnya kompetisi atau diri sendiri. Jadi itu definisi UNESCO. Kemudian kalau di Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ya merupakan gerak badan agar sehat. Tapi definisi secara umum para ahli menyebutkan bahwa ya usaha untuk menyehatkan diri dari dalam maupun luar tubuh, sehat jasmani dan rohani, ini yang kita pahami semua. Jadi belum ada definisi yang spesifik olahraga itu apa. Karena seperti catur aja orang bilang itu olahraga. Atau gerakan tertentu berpikir aja dibilang olahraga. Jadi kan beda-beda. Jadi yang bisa kita pahami bahwa olahraga tujuannya adalah menyehatkan diri dan dari dalam maupun luar tubuh atau sehat jasmani dan rohani. Berikut ini beberapa yang harus diketahui sebelum kita bicara cedera olahraga. Olahraga itu terdiri dari beberapa disiplin. Satu yaitu yang mengandalkan skill, yang kedua adalah mengandalkan kekuatan, yang ketiga gabungan skill, kekuatan, yang keempat adalah mengandalkan daya tahan atau endurance. Ini juga akan berkaitan dengan fisiologi badan masing-masing. Jadi kalau skill, maka volume trainingnya rendah dibanding yang lain. Kalau endurance, maka detak jantungnya meningkat, cardiac output meningkat, cardiac remodeling meningkat. Jadi ini fisiologi normalnya. Jadi di sini ada contoh-contohnya. Kalau skill, olahraga yang melibatkan skill seperti golf, menembak, tenis meja, balap motor,
kemudian memanah yaitu skill. Kemudian kalau mengandalkan kekuatan jelas angkat berat, kemudian ski dan sebagainya. Kalau mix itu yang sering kita lakukan, yaitu main bola, sepak bola, voli, tenis, yaitu mix dari skill dan power. Dan endurance ini yang kebanyakan adalah olahraga individual, yang lagi tren lah sepeda, kemudian lari jarak menengah, berenang juga itu endurance. Ya ini berkaitan dengan fisiologi. Jadi nantinya akan melibatkan kapan sih kita memahami olahraga ini olahraga endurance, olahraga ini olahraga mix. Jadi olahraga ini power, jadi biar paham semua kalau sebelum kita melakukan olahraga. Jadi paham bahwa kita harus memahami kalau misalnya kita ingin melakukan sepeda, bahwa itu olahraga yang mengandalkan endurance, tidak mengandalkan skill, tidak mengandalkan kekuatan secara penuh. Jadi harus paham, karena itu berkaitan dengan nantinya saat kita melakukan olahraga, apakah peluang kita terjadi cedera atau tidak. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini klasifikasi umum tentang olahraga. Olahraga ada yang bersifat individual, ada yang beregu. Contohnya sepeda, lari itu individual. Ini salah ketik ya, individual. Kemudian beregu yaitu sepak bola, main voli itu beregu. Kemudian ada yang olahraga yang statik dan dinamik. Nah, ini sama nih. Kalau statik itu sepeda di tempat, itu statik. Jadi gerakannya terus-menerus, konstan dengan gerakan yang sama, tidak berubah. Terus saja. Atau lari treadmill. Itu juga terus saja. Jadi tidak merubah kecepatan, kemudian tidak merubah kekuatannya, jadi statik. Dan sepeda gunung contohnya ini mountain bike, jadi ada naik turun, kemudian bersepeda jalannya lurus, jalan turunan, jalan gravel atau jalanan yang berbatu. Nah ini kan dinamik. Kemudian ini yang saya garis bawahi yaitu ada olahraga aerobik dan anaerobik. Nah ini kalau aerobik itu olahraga yang intensitasnya sifatnya ringan sampai sedang, sehingga terjadi peningkatan denyut jantung dan pernapasan secara bertahap. Nah ini kan harus dipahami, karena terkait dengan cedera olahraga, kita ini olahraganya apa? Kalau olahraganya aerobik, maka dia perlahan-lahan denyut jantung akan semakin meningkat, semakin nafasnya semakin tidak teratur, itu namanya aerobik. Contohnya jogging, sepeda, berenang, itu disebut dengan olahraga aerobik. Kemudian ada olahraga anaerobik. Jadi ini yang intensitasnya langsung cepat tinggi, jadi lari sprint. Begitu mau lari langsung kecepatannya sangat tinggi, lari 100 meter, itu masuk anaerobik. Atau angkat beban, itu juga anaerobik, di mana intensitasnya tinggi. Ada yang kombinasi antara keduanya ini. Jadi kenapa sih harus saya sampaikan di sini? Karena aerobik itu maksudnya adalah olahraganya membutuhkan oksigen tinggi. Anaerobik olahraganya tidak membutuhkan oksigen, tapi istilahnya itu oksigennya dibutuhkan dengan metabolisme yang rendah. Ini sifatnya ekstraseluler. Jadi untuk ini harus dibedakan. Jadi kalau aerobik itu kan jantung. Kalau anaerobik itu tidak membutuhkan daya oksigen yang tinggi. Jadi kalau lari sprint kan sampai teman-teman semua kalau mau lari hirup napas 1 kali langsung lari, dia tidak perlu ini. Cuman setelah itu denyut jantung yang meningkat belakangan. Nah, yang harus diperhatikan lagi yaitu olahraga itu ada yang dilakukan oleh amatir dan dilakukan secara profesional. Kalau kita awam secara umum yang mungkin peserta webinar di sini amatir ini, maka kita harus paham bahwa kita olahraga ini tujuannya untuk apa, seperti definisi awal.
yaitu untuk menyehatkan jiwa dan raga ya, menyehatkan fisik dan rohani dan jasmani. Jadi tidak perlu berlebihan. Beda kalau profesional, artinya dia sebagai profesinya untuk berolahraga itu sendiri, dan itu tata laksananya beda. Pada saat ketemu cedera olahraga orang amatir dan olahraga profesional itu berbeda, penanganannya juga akan berbeda. Kita semua amatir di sini ya, jadi harus jangan berlebihan. Kalau profesional kan dia memang, maaf, cari penghasilannya tuh dari olahraganya itu sendiri, atau dia diminta sebagai kompetisi mewakili daerah, mewakili klub tertentu, maka itu kita sebut profesional. Dia mencari penghasilannya dari situ, dan itu sangat berbeda karena kalau sudah mengalami cedera, amatir dan profesional ini akan berbeda penanganannya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke definisi cedera. Cedera atau injury, yaitu kerusakan pada tubuh atau fisik yang disebabkan oleh faktor eksternal. Atau ada juga yang menyampaikan bahwa ini adalah ketidakmampuan tubuh untuk menerima beban tertentu. Kemudian cedera olahraga, yaitu kalau bisa disimpulkan bahwa yaitu terjadinya kerusakan atau ketidakmampuan tubuh atau baik fisik dalam menerima beban akibat faktor eksternal saat melakukan olahraga. Ya, ini cedera olahraga. Kita masuk ke sesi ini. Ini beberapa gambar yang menunjukkan bahwa cedera olahraga bisa terjadi di setiap semua tingkat olahraga, baik olahraga tim, olahraga individual, olahraga menggunakan alat tertentu seperti ini yang saya digambar, sepeda, itu bisa mengalami cedera karena kita pahami bahwa setiap orang berkompetisi, setiap orang melakukan gerakan sendi, dia akan berisiko mengalami cedera olahraga. Ya, kita masuk ke cedera olahraga pertama ini. Ini sebenarnya sebelum kita masuki cedera yang akan kita bahas, saya harus mengingatkan juga ini bagian dari cedera, yaitu henti jantung dan henti napas. Ya. Kebetulan dalam bulan ini ada 2 kejadian. Satu di pergelaran kompetisi Euro 2020 ya, atau 2021, yaitu pertandingan Denmark lawan Finlandia nih. Tiba-tiba pemain bolanya jatuh, tidak sadarkan diri, yaitu Christian Eriksen, pemain andalannya. Nah, ini diapakan? Ditangani, kemudian alhamdulillahnya sadar, terselamatkan. Yang kedua, ya yang sangat disayangkan di Indonesia, yaitu mantan atlet Indonesia, yaitu pemain bulu tangkis Indonesia, ya, Markis Kido, pemain ganda, peraih medali emas. Tiba-tiba pada saat bermain bulu tangkis, itu pun latihan saja, karena sudah mantan atlet ya, sama, tidak sadar, tiba-tiba kemudian meninggal. Ini 2 kasus yang berdekatan, satunya internasional, satunya nasional. Nah, ini harus diperhatikan pada saat kita semua akan melakukan olahraga. Tidak hanya memerhatikan olahraga apa, tapi kita sendiri semua punya risiko seperti ini. Henti jantung dan henti napas. Apa sih henti jantung dan henti napas itu? Pada olahraga ya, saya ini garis bawahi pada kondisi olahraga atau pada kondisi kita sendiri sedang bereksersis atau sedang berlatih. Nah, jadi henti jantung ini kondisi jantung tiba-tiba berhenti. Secara umum akibat gangguan kelistrikan jantung yang ya bahasa awamnya sih konslet ya. Nah, bisa macam-macam penyebabnya secara umum, tapi saya ambil cuma 2. Satu, denyut jantungnya meningkat drastis. Jadi tiba-tiba pada saat mau lari sprint gitu ya, dari denyut jantung biasanya 70 kali per menit, tiba-tiba langsung 200, itu beresiko. Itu salah satunya. Jadi karena denyut jantung meningkat drastis, maka
kebutuhan oksigen terhadap badan meningkat, terutama pada otak, tapi jantungnya nggak sempat dapat oksigen, sehingga kelistrikan jantung terganggu dan berhenti. Karena secara fisiologi, jantung itu menerima oksigen terakhir setelah seluruh tubuh di kita ini menerima oksigen. Nah, itu bedanya. Kemampuan hebatnya jantung diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jantung akan menerima darah itu terakhir setelah semua tubuh akan menerima oksigen secara adekuat. Sehingga begitu jantung meningkat, oksigen itu semua disebarkan ke seluruh jaringan, jantungnya nggak dapat oksigen, tiba-tiba dia bisa konslet, berhenti. Yang kedua, salah satu penyebab tiba-tiba jantung berhenti ini paling sering pada atlet, yaitu yang kita sebut dengan pembesaran otot jantung atau kardiomiopati. Jadi apa yang disebut kardiomiopati, seperti yang teman-teman semua ketahui, kalau sebagai atlet dia kan sudah sering latihan, berkompetisi, maka denyut jantungnya di atas, pada saat latihan di atas 100, sehingga sudah beradaptasi. Jantungnya beradaptasi terhadap aktivitas fisik yang sering dilakukan. Nah, karena besarnya otot jantung, pada saat fase istirahat, biasanya pada atlet, kondisi heart rate jantungnya itu atau denyut jantungnya itu pada saat istirahat rendah, biasanya di bawah 60, 58 atau ada yang 40, 50. Nah, itu normal bagi atlet. Nah, kondisi ini tertentu kadang bisa bermasalah karena pembesaran jantung yang secara bertahap, jika memang ada kelainan di otot jantungnya, bisa menimbulkan jantung tiba-tiba berhenti, ya, dan kemudian semuanya itu menimbulkan kolaps. Begitu kolaps, jatuh, nafas ikut berhenti, karena kalau jantung tidak berdenyut, maka oksigen tidak dibutuhkan lagi, nafas akan secara otomatis merespon dengan berhenti nafas. Nah, ini sebagai gambaran bahwa olahraga itu juga bisa resikonya henti jantung dan henti nafas. Ini saya kasih contoh yang tinggi dulu. Oke, nah ini gimana kalau kita terjadi atau mengalami atau menghadapi teman yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Ini mungkin ada webinar lainnya yang harus dijelaskan oleh dokter jantung ya. Saya hanya mengasih pandangan umum, karena kalau saya bukan ahlinya tentang ini. Yang jelas kalau ada henti jantung, henti napas, kita harus melakukan RJP, resusitasi jantung paru, atau CPR. Nah, bukan di Indonesia, itu RJP ini harus diketahui oleh umum, mulai dari security, petugas damkar, petugas BPK. Kalau di sini kan BPK kan yang penting asal bawa pompa air aja ya. BPK ya, kemudian petugas-petugas yang sifatnya umum ya, polisi bahkan harus memahami penanganan henti jantung dan henti napas. Nah, ini yang kadang tidak dipahami bahwa bisa terjadi pada semua atlet, apalagi pada saat menjadi terjadi ada kompetisi gitu ya, kompetisi lokal amatir gitu ya. Ya, ini pasti tidak jarang kalau di Indonesia ini tidak diperhatikan. Nah, apa itu CPR? Yaitu pertama, ini ada siklusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, hubungi emergency number. Kalau Siva Medica punya nomornya, bisa langsung hubungi Rumah Sakit Siva Medica. Kalau terjadi, langsung minta tolong, harap ke lokasi yang bersangkutan, misalnya di lapangan Murjani, ya, lapangan Murjani, terus ada pasien tidak sadar, nah itu tolong langsung dihubungi. Kemudian periksa sebelum ambulan datang, periksa vital sign, yaitu periksa nadinya dengan mengecek nadi di leher, kemudian lihat nafasnya ada tidak. Kemudian lehernya
tegakkan. Tujuannya adalah supaya lidah tidak jatuh ke belakang, supaya jalan nafasnya tetap ada, sehingga oksigen bisa masuk. Ya, kalau perlu beri bantuan nafas 1 kali atau 2 kali hembusan, kemudian lakukan resusitasi jantung paru atau CPR sambil menunggu ambulan dari Siva Medica datang. Nah, ini harus diperlukan. Ini harus diketahui semuanya, harus ada latihannya. Biasanya kalau di luar negeri ya yang saya pahami, mau masuk anggaplah tes tertentu harus bisa CPR atau secara periodik dilatih CPR. Ini bahkan di beberapa tempat yang sudah menyatakan akreditasi ya, akreditasi rumah sakit, akreditasi perguruan tinggi, kadang juga tindakan-tindakan seperti ini harus diketahui. Nah, pencegahan kita harus mengenali fisiologi jantung normal masing-masing. Sekarang kan mudah sekali ada alat pulse oximetry bisa dibeli atau mengukur di rumah. Kalau jantung normal itu istirahat 60 sampai 100. Kalau olahraga itu bisa 100 kalau olahraganya ringan, atau sampai 150 kalau olahraganya sudah intensitas tinggi. Itu rata-rata kalau amatir. Amatir ya, seperti saya amatir ya paling tinggi 150, 160 kalau lagi latihan. Nah, kalau istirahat, profesional dan amatir itu beda. Kadang kalau profesional karena dia sering olahraga, denyut jantung bisa di bawah 60, itu normal. 60 kurang dari 60, 58, 55, nah itu untuk atlet normal. Tapi kalau sudah lebih rendah dari itu, misalnya tidak biasa, sekitar di bawah 50, biasanya perasaan jantung itu nggak nyaman. Ya, ini saya pengalaman pribadi kalau sudah jantung kurang dari 50, saya pernah ngalamin 50 gitu ya, sudah tidak nyaman karena denyut jantungnya pelan. Oksigennya juga jadi terbatas. Nah, alhamdulillah sih kita nggak ngapa-ngapain ya. Nah, kalau lebih dari 150, ini juga sama kayak cerita tadi, terjadi palpitasi atau berdetak jantung ini ya, jantungnya tidak nyaman, akhirnya beresiko. Jadi, pada saat olahraga, sebelum olahraga kita harus paham, diukur dulu. Pada saat olahraga, sekarang kan juga sering ada tuh monitor untuk olahraga ya, itu juga membantu untuk mencegah terjadi kejadian-kejadian yang nanti jantung henti nafas. Ini ancamannya sangat jelas, yaitu kematian kalau sudah seperti ini. Kalau penanganannya tidak tepat atau kita tidak, yang penting kita cegah dulu. Nah, gimana kalau ketemunya heart rate? Contoh nih, saya ini heart rate-nya 200 beat per menit ya. Nah, ini langsung kalau kita amatir ya, bukan atlet profesional ya, kurangi atau misalnya lari kecepatannya sudah 10 kilo per menit, 9 km per menit ya. 9 km per jam. Itu kan cepat sekali itu. Yang langsung diturunkan kalau kita pakai treadmill ya, atau pakai sepeda gitu ya. Atau jika denyut jantungnya 200 gini, ya turunin paling bertahap, secara bertahap ya, tidak langsung drastis langsung jalan ya. Bertahap sehingga denyut jantung kembali antara di atas 100 sampai 150. Kalau di atas 200 ini masuk zona 4 kalau nggak salah, zona 3, zona 4, zona di atas zona 4 itu sudah mulai anaerobik soalnya. Kemudian kalau ada dada terasa nyeri juga kurangi intensitas latihannya. Kemudian lakukan upaya respirasi teratur, karena dengan oksigen meningkat, tubuh itu akan segera memulihkan. Jadi kalau lari segini 200 beat per menit ini ya, ini pasti sudah tidak teratur nih kalau kita amatir nih ya. Beda kalau sudah sering lari berkilo-kilo dalam sebulan, ya mungkin bisa aja menyampe ya. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke cedera olahraga yang sering kita temui di bidang saya, yaitu di bidang ortopedi. Jadi ortopedi ini bukan sekedar bedah tulang juga. Ortopedi ini lebih tepatnya menangani anggota gerak, yaitu mulai dari leher, punggung, panggul, pelvis, kemudian lengan atas, lengan bawah,
paha, betis, kaki ya. Jadi prinsipnya adalah anggota gerak. Jadi tidak semua yang ada tulangnya itu masuk bagian ortopedi, ya kepala, dada kan tidak masuk bagian. Jadi apa aja sih cedera olahraga pada anggota gerak? Ya dari kepala sampai kaki ya. Dari cedera di kepala, lecet, bahu bisa lepas atau luka, kemudian siku, kemudian lutut, kaki. Jadi semuanya bisa terjadi. Nah, yang tentang cedera olahraga pada anggota gerak. Nah, ini saya ambilkan beberapa cedera olahraga yang sering dialami ya, hampir secara umum sih pasti kalau kuliah tentang atau materi tentang cedera olahraga untuk awam hanya 3 bagian saja. Yang pertama ini mengenai kram otot. Pasti teman-teman semua kalau sering olahraga yang sudah rutin bahkan main bola atau sepeda atau hiking juga masuk hiking ya, akan pernah mengalami kram otot. Bahkan bisa saja pada saat tidur terjadi kram otot. Nah, itu juga termasuk. Ini masuk bagian dari cedera olahraga karena cukup sering terjadi. Kenapa sih terjadinya kram otot? Yaitu terjadinya kontraksi otot secara tiba-tiba, tapi nggak segera mereda, dan itu nyeri. Penyebabnya pertama dehidrasi, yang kedua kurang elektrolit, yang ketiga level karbohidrat atau kalorinya menurun, yang keempat sebelumnya memang ototnya tegang atau kaku, yang kelima kurang vitamin, yang enam gangguan sirkulasi otot. Bagaimana sih kok bisa terjadi kram otot ya? Ini otot apa istilahnya? Betis bagian belakang, atau bahasa Jawanya itu kentol. Bukan yang satunya ya, kentol. Atau betis ya, kalau medisnya gastrocnemius. Jadi kalau otot itu dia bisa memanjang seperti gambar ini, ya, bisa memendek, atau bahasa medisnya itu kontraksi, ini relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Dan itu otot setiap kita bergerak selalu seperti itu. Jadi ada filamennya ya, kontraksi, relaksasi. Nah, untuk kontraksi kalau kontraksi dia tidak membutuhkan energi hanya elektrolit saja, tapi pada saat relaksasi dia membutuhkan energi, yaitu ATP ya, 2 ATP. Jadi butuh oksigen, ATP itu dari oksigen itu akan menghasilkan ATP jika masuk ke karbohidrat, ada karbohidratnya. Nah ini kalau misalnya oksigennya kurang, sehingga tidak bisa menghasilkan energi yang bisa masuk ke otot, maka pada saat kontraksi, karena energinya habis atau ATP-nya habis, maka tidak bisa relaksasi. Makanya kencang terus, spasme terus. Seperti itu, seperti gambarnya. Nah, kencang terus. Atau spasme. Nah, terus diapain? Nah, ini contoh. Ini yang sering dialami nih pemain bola kadang. Ini Steven Gerrard ya. Jadi spasme. Diapakan? Yang pertama berhenti dari kegiatan exercise-nya. Yang kemudian stretching bertahap ya, seperti yang dilakukan oleh fisioterapisnya ini, secara bertahap perlahan. Karena apa yang dilakukan adalah mencoba untuk melepaskan otot yang berkontraksi itu secara manual. Jadi kan tadi butuh energi kan untuk terjadi. Karena energinya habis, ATP-nya habis, maka dilakukan secara manual oleh tindakan seperti ini. Carefully stretch the muscle. Kemudian karena dia itu akan mengalami inflamasi karena oksigennya berkurang, sehingga terjadi metabolisme anaerobik, maka dilakukan penempelan ice pack. Setelahnya adalah dimasas atau dipijat secara perlahan untuk mengurangi rangsang nyerinya.
dan penuhi cairan. Jadi kalau sering ketemu seperti ini, ya biasanya dilakukan ini. Tapi yang kita lupakan adalah ini, kasih pendingin ya. Yang kedua dimasas ya. Yang ketiga ini. Nah, di Indonesia ini ya latah, bukan aspek, tapi dikasih balsem. Ya tambah merah, tambah nyeri, dan tambah makin berat. Tapi aliran darahnya makin lancar memang. Cuman dia nyerinya akan lambat berkurang. Cedera berikutnya yang paling sering ditemukan yaitu ya ini yang awamnya sih bilangnya keseleo atau terkilir. Keseleo dan terkilir itu ada dua kalau secara medis, yaitu strain muscle dan sprain ligamen. Ini strain, ini sprain. Kalau strain itu artinya adalah ototnya robek akibat tertarik berlebihan. Jadi kalau misalnya angkat beban langsung tiba-tiba 100 kilo bahkan karena belum pernah. Ini karena terlalu semangat bisa robek ototnya. Yang kedua ini keseleo atau terkilir. Kalau bahasa Banjarnya keplecok. Nah, ini menyebabkan robek ligamen. Ya, ini ingat ya. Di sini kita lihat otot itu warnanya merah, ligamen itu warnanya putih. Ini akan berkaitan dengan proses pemulihan. Kalau ligamen itu apa? Yaitu robekan pada ligamen. Ligamen itu apa sendiri? Yaitu ligamen adalah penyangga sendi atau yang menghubungkan tulang persendian. Jadi kalau secara medis ligamen ini menghubungkan secara statik, kalau otot itu menghubungkan secara dinamiknya, itu medisnya. Secara awamnya ya cukup ini untuk sendi, ini bisa untuk menggerakkan anggota gerak lainnya. Istilah awamnya adalah keseleo atau terkilir. Contoh cedera otot atau muscle strain, yaitu bicep muscle rupture seperti gambar. Jadi bisa putus seperti ini dari tulangnya, dari tempat pelekatannya, sehingga muncullah gambaran seperti ini. Saya di Siva Medica menemukan 2 pasien seperti ini. 1 dioperasi, 1 cukup di fisioterapi. Karena biasanya ini pekerjaan yang karena olahraga bisa, karena otot yang tidak terlatih bisa, atau karena pekerjaan yang repetitif sehingga tiba-tiba putus. Biasanya akan merah karena tendon ini kan otot ini kan banyak pembuluh darahnya. Akhirnya menimbulkan putus seperti ini. Kemudian cedera berikutnya yaitu cedera hamstring atau cedera belakang paha. Ini otot belakang paha ya, bisa robek. Gambaran klinisnya seperti ini, yaitu biru, merah, memar. Nah, persis seperti ini. Ini robek. Nah, robekan seperti apa yang harus kita perhatikan? Kalau robekannya lebih dari 50% atau mengganggu gerak. Tapi kalau robek seperti ini mungkin cukup dengan penanganan seperti yang saya sampaikan berikutnya. Untuk cedera ligamen ini yang paling sering dialami oleh atlet ya, terutama di sendi lutut, baik lutut maupun ankle. Nah, ini ligamen lutut ya, ada 4 yang utama, ACL atau anterior di depan, posterior, kemudian ini lateral, yang ini adalah medial, serta ada bantalan yaitu meniskus. Ini sering banget nih kalau ke poli saya ortopedi, cedera-cedera ini biasanya main futsal, main main futsal, main bola, kemudian main basket. Ini paling sering terjadi nih, ya ACL, PCL. Jadi cedera ligamen lutut ya, ACL, PCL, LCL, MCL. Seperti beliau nih, coba lihat, ini dia menekuknya sangat tinggi ini, kan kalau lutut ekstensi ya. Nah ini mengalami cedera karena robek pasti bagian belakangnya atau depannya. Sehingga gerakannya sendi lututnya jadi goyang. Karena sejatinya ligamen itu adalah menjaga kestabilan sendi supaya tidak banyak gerakan berlebihan. Kalau sudah putus, maka sendinya goyang. Ligamen ini tidak ada sarafnya. Ligamen nggak ada sarafnya, jadi tidak terasa nyeri. Karena goyang biasa saja.
Nah, ini yang sering terjadi yaitu ACL atau anterior, PCL posterior, LCL lateral, MCL medial, dan meniskus. Cedera berikutnya yang mengenai ligamen yang paling sering adalah ankle. Nah, ini coba lihat banyak nih. Yang warna putih ini ligamen dan serat otot sebagian. Nah, ini bisa putus seperti ini, robek akibat di tackle gini ya. Bisa putus. Ya, ini juga sama. Ini sering banget. Hampir 80%, 70% sampai 80% cedera ankle adalah ini. Karena kalau di ronsen nggak kelihatan apa-apa. Jadi putus ligamen. Nah, ini pengenalan cedera otot dan ligamen pada pertama kali ya. Itu dalam 24 jam pertama lakukan PRICE, yaitu protection, press, ice, compress, dan elevation. Seperti pada gambar. Jadi protection itu maksudnya apa sih? Jadi dilakukan pemasangan bidai atau apa yang bisa kita pasang di daerah yang cedera. Seperti ini cukup pakai isolasi, sudah mengurangi. Nggak usah yang heboh-heboh harus pakai kasa gitu ya. Atau pakai yang cukup dengan isolasi, dengan seperti ini sudah cukup. Kemudian rest, yaitu ini juga akan mengistirahatkan secara otomatis, diistirahatkan. Kemudian pakai batu es ya, jadi ice pack. Nah, ini sambil diplester biar nggak memarnya atau bengkaknya makin hebat. Karena begitu cedera, baik otot maupun ligamen, dia akan pembuluh darahnya akan robek. Begitu pembuluh darah robek, maka aliran darahnya muncul ke daerah kulit itu harus segera dihentikan supaya berkurang, yaitu dengan memberikan es. Tujuannya adalah supaya pembuluh darahnya mengecil sehingga aliran darahnya berkurang. Nah, kalau aliran darahnya meningkat terus, maka makin lama makin nyeri dan makin merah. Kemudian kompres seperti ini ya, dan dielevasikan supaya mengurangi bengkak. Ya, dalam 24 jam melakukan ini. Nah, ini yang kadang teman-teman kita ya secara umum ya, awam ya, ya langsung aja kasih urutan, langsung dikasih urut, langsung dikasih balsem ya akan lama. Nah, untuk mempercepat pemulihan setelah cedera ligamen atau otot, ini menjadi pengetahuan ya, yaitu do no harm. Jangan beri panas, yaitu contoh balsem, minyak dan sebagainya. Ya, alhamdulillahnya kalau di Kalsel secara umum kan nggak ada ngasih alkohol ya, atau minum alkohol. Tapi kalau ada yang minum alkohol ya, alkohol ini meningkatkan perdarahan dan makin memperberat daerah yang cedera. Kemudian jangan lakukan exercise dulu selama 1-3 hari. Dan yang berikutnya adalah yang penting jangan diurut, jangan dimasas, karena akan meningkatkan bengkak. Ya bayangin aja bengkak, terus dikasih masas, tambah bengkak. Ya. Nah itu, jadi yang penting adalah istirahat. Lama pemulihan cedera, untuk muscle atau otot, itu mencapai 3-6 minggu. Kalau ligamen itu lebih lama lagi. Kenapa berbeda? Karena otot itu banyak ada pembuluh darahnya. Sehingga begitu darahnya meningkat di situ, pembekuan darah di otot akan mempercepat proses pemulihan. Kemudian kalau ligamen itu lebih lama karena coba tadi perhatikan, ligamen itu warnanya putih, dia tidak ada pembuluh darah. Begitu robek, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Bisa 6 minggu sampai setahun. Kadang rata-rata kalau pasien saya, untuk ankle itu, karena dipakai terus ya, nyerinya berkurang tuh setelah 3 bulan. 1 tahun baru pulih. Nah, itu nyerinya, baru nyeri, rasa tidak nyamannya. Nah, catatan untuk ligamen dalam sendi, terutama sendi lutut ya, yang seperti saya sampaikan tadi, ACL, PCL, ini tidak bisa sembuh sendiri. Karena dia pertama di dalam sendi, yang kedua dia tidak ada pembuluh darah, begitu robek maka perlu operasi. Karena dia tidak bisa nyambung sendiri atau pulih sendiri. Kenapa seperti itu?
Ya tadi saya sebutin, kalau dalam sendi itu ada cairan sendi, maka akan menghambat bekuan darah. Jadi darahnya nggak bisa beku dalam sendi lutut ya. Ada cairan sendinya. Yang kedua, karena tidak punya pembuluh darah, maka akhirnya dia tidak bisa, cuma kayak tali lepas saja di dalam sendi lutut. Nah, saya punya teman itu SMA, pemain basket, cedera pada saat SMA. Ya biasa, zaman dulu kan sampai sekarang tetap sama ya, pijet terus, pijet, ya tetap keluhan kakinya goyang itu masih. Akhirnya dioperasi 2016 kalau nggak salah. Artinya hampir 15 tahun dia dari SMA sampai menikah. Nah, ini nggak bisa diabaikan. Soalnya kalau ACL ini kalau masih muda sarannya operasi. Beda kalau sudah ketemunya usia 40 ke atas. Ini ceritanya berbeda. Jadi ACL, PCL, apalagi PCL ini sangat butuh operasi. Oke, berikutnya cedera yang sering ditemukan yaitu dislokasi. Dislokasi itu apa? Yaitu lepas atau bergesernya hubungan antar tulang. Seperti ini ya, main basket, dia lepas, jadi tulangnya lebih menonjol. Ini ototnya kempes, harusnya kan sama ya. Nah, ini lepas dari tempatnya, dari rumahnya, tulangnya lepas. Ini sudah berkaitan dengan tulang dan sendi. Yang berikutnya patah tulang. Salah jatuh, patah. Ditendang, patah. Seperti ini ya, tulangnya keluar. Gambar ronsennya seperti ini, yaitu putus atau robek jaringan tulang. Ya, ini dislokasi sama patah tulang. Ya, ini yang apa? Ini kalau sudah mengalami seperti ini, hitungannya cedera berat, nah akan sulit ditangani oleh orang awam. Nah, ini penanganan dislokasi dan patah tulang, ya utamanya di saat kejadian pertama di lapangan ya. Yang pertama sebagai catatannya, segera imobilisasi secukupnya, atau jangan banyak digerakkan, atau diberikan bantuan alat bantu supaya tidak bergerak. Seperti pada gambar, ini dislokasi bahu atau patah tulang lengan bawah ini ya, langsung diberi bebat seperti ini. Jadi jangan mencoba untuk mereposisi dislokasi sendi atau tulang yang patah bila bukan ahlinya. Ini penting karena kalau Anda mencoba akan merusak jaringan di sekitarnya. Seperti contoh dislokasi bahu itu ada saraf, ada pembuluh darah, ada otot. Kalau mencoba, kalau bukan ahlinya bisa robek semua, bisa lumpuh tangannya. Nah, kalaupun mencoba itu misalnya sangat sakit, bisa pada saat pertama kali sakit, tapi cukup sekali kalau gagal. Kalau patah tulang jelas, jangan mencoba-coba. Karena begitu patahan tulangnya bisa merobek kulit, merobek otot, merobek saraf, dan lain-lain. Itu sangat berbahaya, akan memperberat cederanya. Bila ada perdarahan atau luka, hentikan. Bisa ditekan dengan perban atau kain bersih. Ya. Kemudian jika seperti ini sudah diimobilisasi, kompres dengan es untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Ya. Yang utama adalah segera bawa ke IGD rumah sakit untuk ronsen, karena kita tahu sendinya dislokasi atau tulangnya patah dengan ronsen. Tidak mengandalkan kesaktian, oh ini patah atau ini dislokasi ya. Dan akan dilakukan tata laksana lanjutan. Saya garis bawahi karena minimal kalau cedera itu foto ronsen dulu. Foto ronsen dulu, entah dia medis atau bukan, atau paramedis atau teman-teman awam semua. Kalau merasa cedera harus ronsen dulu, bisa ke IGD, langsung ke IGD karena habis jatuh gitu. Kalau berikutnya disarankan operasi atau tata laksana lanjutan lainnya tidak bersedia, itu kan urusan belakangan. Tapi sudah tahu bahwa ini sendinya lepas atau tulangnya patah. Jangan langsung bawa ke tukang urut atau tukang pijat, kan nggak tahu ya. Kan ini patah atau bukan. Saya punya kasus itu kejadian lagi show di Kimol, anak-anak remaja umur 11 atau 12 tahun. Ya, ini yang pengetahuan yang sangat kurang, jadi saya harus edukasi di sini. Show di eksibisi silat di Kimol.
jatuh, kelihatan tulangnya patah, sama pelatihnya langsung dibawa ke tukang urut. Nah, begitu datang saya sudah nyambung, sudah nggak bisa diapa-apain. Nah, itu sangat repot karena patah tulangnya di sendi siku. Itu sangat berbahaya karena artinya begitu dia jatuh, tulangnya, apalagi anak-anak ya, remaja karena masih proses pertumbuhannya bagus, dia akan sulit ditangani kalau sudah nyambung, karena datang saya sudah 2 bulan setelah kejadian. Ini contoh bahwa sebisa mungkin ya ke IGD dulu. Kalau urusan nantinya mau operasi atau tidak, ya itu urusan belakangan karena sangat individual. Tapi saran saya sebagai ahli di bidang ini, minimal teman-teman tahu dulu sakitnya apa, yaitu dengan ronsen. Jangan langsung bawa tukang urut. Ya, kalau tukang urut sudah sakit, diurut tuh sakit, bayar lagi ya. Kan nggak ada tukang urut pakai BPJS. Nah, itu ya. Itu yang mudah-mudahan bisa saya pesankan. Sudah sakit, bayar lagi. Nah, kan nggak pakai BPJS. Nah, kalau operasi kan bisa jadi pakai BPJS gratis. Nah, kalau ada punya BPJS, kalau nggak ada ya itu pilihan. Tapi harapan saya dengan adanya webinar ini, apapun cederanya, teman-teman semua bisa menyarankan bahwa ke IGD untuk ronsen. Jangan menunggu poli ortopedi dulu 2-3 hari, nunggu antrian, ya ke IGD dulu, ronsen dulu minimal. Jadi sudah tahu sakitnya apa. Nah, minimal begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahan. Ini sudah slide terakhir kalau nggak salah. Jadi sebelum olahraga kenali kemampuan tubuh masing-masing. Ada yang mampu olahraga latihan lari 10 kilo tanpa berhenti, tapi ada juga yang baru mulai. Mulai dengan monitor, denyut jantung, saya ini kemampuannya berapa. Kemudian muda dan tua itu berbeda. Terlatih dan tidak terlatih itu berbeda. Saya pribadi, saya sekarang umur 37, dulu waktu masih umur 20-an sanggup latihan lapangan bola keliling 10 kali, sekarang sudah berkurang kemampuannya. Itu contoh. Kemudian penuhi kebutuhan cairan. Jadi sebelum olahraga cairannya dipenuhi. Jadi standarnya untuk kebutuhan cairan itu minimal minum 50% berat badan, 50-70% berat badan. Jadi kalau berat badannya 70 kilo maka 3,5 liter. Itu contoh ringannya, 3,5 liter per hari. Kemudian gunakan perlengkapan yang nyaman dan tepat. Jadi kalau misalnya, itu termasuk pelindung ya. Kalau sepeda ya pakai pelindung helm karena risiko jatuh. Kemudian kalau lari pakai sepatu yang nyaman, bukan sepatu kerja ya, atau sepatu buat jalan-jalan ya. Kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu ketat atau yang mudahkan keringat keluar, jangan terlalu panas. Itu sangat membantu. Jadi olahraga nyaman, mengurangi resiko-resiko cedera yang mulai dari henti jantung, henti napas sampai cedera yang lebih cedera yang saya sebutkan sebelumnya. Yaitu kemudian berikutnya ini sudah pasti ya, sering disampaikan, yaitu lakukan peregangan dan pemanasan. Tujuannya apa? Ya, kalau kita baru jarang latihan, itu otot itu akan gerakannya tidak elastis atau kaku. Nah, harus dilakukan pemanasan, tujuannya sirkulasinya bagus dan mulai lancar, sehingga menghindari terjadinya kram otot tadi akibat masalah gangguan sirkulasi di ototnya. Sirkulasi ini artinya aliran darah ke otot. Dan pemanasan, jadi stretching dulu, olahraga ringan dulu, kalau mau lari jalan dulu ya, jalan sekitar 1 menit, ya baru mulai jogging. Kemudian jika kita nih amatir, tidak terbiasa olahraga, intensitas latihan itu bertahap. Misalnya mampunya baru mau mulai olahraga lari, ya jangan langsung 10 kilo ya, 1 kilo dulu istirahat, atau 2-3 kilo cukup, atau sepeda ya, jangan langsung 30, 40, 50 kilo, tapi ya 10 kilo cukup ya. Termasuk angkat beban, jangan langsung 100 kilo, tapi 10 kilo dulu. Lihat
kemampuan tubuhnya bertambah. Kemudian perhatikan lingkungan atau lapangan untuk latihan, termasuk cuaca. Jangan, kalau cuacanya sangat panas, apalagi kalau di Kalimantan Selatan, Banjarbaru, itu ekstrim, panas sekali atau hujan deras ya. Panasnya bisa sampai 3, kalau di sini kan panas bisa sampai 36, 37. Nah, itu kalau olahraganya siang hari dengan alat kemampuan perlengkapan yang kurang, ya panas, dehidrasi, resiko henti jantung, henti napas bisa, resiko serangan panas bisa ya. Itu ekstrim, atau hujan. Nah, hujan kalau di sini bisa kesambar petir lah dan sebagainya, kan juga diperhatikan. Nah, paling aman sih olahraga itu indoor, paling aman. Tapi kan sini nggak banyak fasilitasnya untuk olahraga indoor. Yang ada kan di lapangan, di jalan. Termasuk yang bersepeda. Ya kalau sepeda di jalan raya, jalan Ayani gitu ya, mau tur langsung dari Banjarbaru Kandangan gitu ya, juga hati-hati lihat ininya, lihat lingkungan dan kendaraan di sekitarnya. Yang kedua, yang terakhir yaitu tetap pelajari teknik latihan dan olahraga dengan benar. Gimana sih teknik berenang yang benar, gimana sih teknik lari yang betul, nah, ini harus belajar ya. Karena sekarang gampang kan di browsing, lari atau angkat beban yang benar sih gimana. Jadi itu sangat membantu untuk mengurangi cedera olahraga. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Ya, ini foto saya akhirnya sampai ke Semeru tahun 2017, ya, berarti kan lumayan sampai ke sana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.